Kalau kita salat Jumat berjamaah, mudah-mudahan semua ibadah kita termasuk salat Jumat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salam beri salam dari kita telah dipakai kepada baginda alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hati tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan khususnya buat diri khatib untuk selalu meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah. Sekarang kita sudah masuk tanggal 1 Dzulqa'dah atau Dzulhijjah. Dari segi bahasa, Dzulqa'dah itu artinya bersegera, cepat-cepat. Karena memang kebiasaan orang Arab, mereka itu dulu kebiasaannya adalah selalu tergesa-gesa keluar kota, keluar negara bahkan untuk berdagang. Makanya ayatnya Bismillahirrahmanirrahim ila fi Quraisyin ila fi rihtatas syita'i. Karena kebiasaan mereka kalau musim panas, musim dingin mereka keluar. Ngapain? Dagang. Cari tempat keramaian. Tapi untuk sekarang tidak lagi. Mereka tidak keluar. Bahkan Nabi sendiri pernah diajak pamannya ke Syam untuk berdagang. Nah untuk kemari-kemari sudah tidak lagi mereka keluar negaranya. Cukup duduk manis di negaranya, orang akan datang semuanya dari penjuru dunia datang ke Mekah. Makanya namanya Dzulhijjah, duduk santai. Tidak hanya orang haji, orang umroh sekarang pun. Maka orang Arab di sana Dzulhijjah, berduduk santai menanti datangnya para tamu. Nah, sekarang musim haji. Haji itu secara bahasa artinya al-qasdu, menyengaja, bertuju. Apa bedanya haji dengan qasdu? Kalau seandainya artinya sama-sama menuju. Kalau qasdu itu tidak ada maksud apa-apa. Tapi kalau haji itu satu kata dengan hajat. Makanya kita sering, saya punya hajat nih. Doain biar hajat saya. Haji itu artinya apa? Butuh. Ini haji itu adalah orang yang sangat butuh. Maka orang yang pergi haji adalah intinya tujuannya ada apa? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dikatakan tujuannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Tujuan orang haji adalah satu, mencapai kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Maka orang yang sudah pergi haji dia akan mencapai kebahagiaan dunia akhirat seharusnya. Tapi kenapa tidak semuanya dapat? Ada ilmu dan ketentuan yang lain. Orang yang pergi haji harus mencakup 3 ilmu, harus menguasai 3 ilmu. Tidak hanya ibadah haji, tapi semua ibadah. Apa yang diantaranya? Yang pertama yang dikuasai kalau pergi haji adalah ilmu tauhid, keesaan, niat. Haji itu susah. Kenapa? Karena dekat dengan niat. Maka yang perlu diutamakan orang yang akan pergi haji menguasai ilmu tauhid. Niatnya benar-benar karena Allah. Niatnya tulus karena Allah. Sekarang mudah hilang. Pergi haji karena pengen dipanggil Pak Haji. Di undangan gak ditulis pakai haji, gak mau datang. Haji mahal, udah itu nunggunya lama, enak aja. Niatnya bukan karena Allah. Pengen karena dipanggil haji. Biar pengen pakai sorban gamis, pakai peci resmi, sah. Atau bikin pertemuan sebesar-besarnya biar orang tahu kalau dia akan berangkat haji. Susah. Berarti niatnya, ilmu tauhidnya yang harus diperdalam. Karena ini akan bisa membahayakan kita dan tidak akan mencapai tujuan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang kedua, yang harus dikuasai adalah tata caranya, fikih. Kita harus mengaji fikih tentang bab haji. Karena sesuatu ibadah yang tidak dibarengi dengan ilmunya, kata itu Ruslan, Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu.
orang yang beribadah tanpa dibarengi ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Maka harus mengkaji, belajar tata cara bagaimana ibadah haji yang baik dan benar. Dan ilmu yang tiga yang harus dikuasai adalah hikmah, makna haji itu sendiri. Biar apa? Biar meresap. Jangankan ibadah haji, ibadah yang lain juga begitu. Kenapa sih kita tidak suka sholat? Kenapa kita tidak suka puasa? Karena kita belum tahu hikmahnya. Kalau kita belajar hikmahnya, kenapa kita harus ruku? Kenapa ruku itu harus sama? Punggung harus rata. Kenapa kita harus sujud? Sujud itu kenapa? Harus anggotanya 7 anggota yang harus kena. Kenapa kita harus wudhu? Kenapa kita harus cuci muka, cuci kaki dan lain sebagainya? Kalau kita belajar hikmahnya, maka ibadah kita akan terasa. Menikmati akan berasal dalam kehidupan kita pun dengan ibadah haji. Kalau kita belajar manasik haji, sudah kita kuasai, pelajari hikmahnya. Kenapa harus tawaf? Kenapa harus 7 kali lingkaran? Kenapa harus pakai ihram dan lain sebagainya? Maka ibadah haji kita akan lebih berkesan dan akan meninggalkan bekas yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita tahu hikmahnya, dan yang pasti kita akan lebih khusyuk ibadah. Kalau sesuatu harus dibarengi dengan hikmah. Nah, kalau sudah ada 3 ilmu yang kita kuasai, insya Allah ibadah hajinya dan yang lainnya pun akan luar biasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun akan menikmatinya. Kaum muslimin salat Jumat rahimakumullah, maka tidak ada lain, kata Nabi, ibadah haji yang mabrur tidak ada lain balasannya kecuali surga. Mabrur itu ada 3 fase. Yang pertama qabdal haji, yang kedua indal haji, dan yang ketiga ba'da haji. Orang sebelum haji bisa jadi dia mabrur, emang udah baik, udah berbuat ibadah dengan semaksimal mungkin, masjidnya rajin, ngajinya tekun, sedekahnya juga rajin, sama orang baik, mabrur qabdal haji. Dan yang kedua indal haji, ketika haji dia mengamalkan semua ilmu yang dia tahu, sunnahnya dia laksanakan semua, itu mabrur indal haji. Dan yang ketiga ada haji mabrur ba'da haji. Setelah haji ibadahnya lebih baik, itu namanya mabrur. Qabdal haji, indal haji, dan ba'dal haji. Mudah-mudahan yang berangkat haji dapat 3 mabrur. Yang belum juga akan berangkat dan akan melakukan mabrur. Tapi jangan bersedih hati, bagi yang belum berangkat haji, banyak cara untuk memperoleh pahala haji. Di antaranya ada apa? Kata Nabi, al-jum'atu hajjul fuqara. Jumat adalah hajinya para orang miskin. Dalam kitab Kisah Al-Ibad diceritakan ada sebuah hikayat di mana ada seorang ulama besar yang bernama Al-Zani dari Maisarah bin Jalis. Ketika itu dia melihat ada sekelompok orang yang sedang lewat di depan pemakaman. Di antaranya ada orang yang buta. Lalu orang buta itu memberikan salam kepada orang yang kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum laina salatu karena lakum tabaun wa rahimallahu wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum. Ketika dia mengucapkan salam, tiba-tiba salah satu jenazah yang ada di kuburan itu menjawab salamnya. Lalu di ujung salamnya apa kata jenazah tadi? Tuba lakum ya ahlad dunya inna tahujjuna fi syahri al-qamar. Sungguh beruntung kalian manusia yang masih hidup di dunia. Kenapa? Tahujjuna fi syahri al-qamar. Kamu bisa berhaji sebulan 4 kali. Kapan? Setiap hari itu. Maka beruntunglah kita yang masih hidup di dunia, yang apalagi yang belum sempat ke tanah suci, kita bisa haji sebulan 4 kali, yaitu dengan melaksanakan salat Jumat, tapi dengan ketentuan syarat yang berlaku. Laksanakan semua kesunahan yang kita sanggup. Kalau datangnya telat, ngobrol pasti tidak.
Kalau semuanya menentukan, semua sunnah sudah kita laksanakan, insya Allah kita dapat haji mabrur setiap hari Jumat. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk berhaji. Dan juga yang belum mampu, mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Kalau tidak, maka tekuni sholat Jumat kita dengan baik. Karena ada satu cerita di mana ada seorang ulama yang beliau harus pergi haji, istirahat, lalu dia mimpi mendengar percakapan para malaikat. Di situ para malaikat berbicara, ada 600.000 haji tahun ini, tapi tak satu pun yang diterima ibadah haji. Ulama ini bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Di dalam mimpi ini Abdullah bin Mubarak sangat gemetaran mendengar percakapan antara para malaikat, di mana 600.000 haji pada tahun ini semuanya tidak ada yang mabrur, tidak ada yang diterima. Cuma satu yang diterima adalah Ali bin Muwafaq. Siapa dia? Dia adalah orang Damaskus, kerjaannya tukang sol sepatu. Kaget dari bangun tidurnya, Abdullah bin Al-Mubarak selesai haji tidak pulang, langsung ke Damaskus mencari yang namanya Ali bin Muwafaq, tukang sol. Ketika itu ketemulah, singkat cerita ketemu, lalu ditanya, wahai Ali bin Muwafaq, tahun ini kau berangkat haji? Tidak. Loh, kenapa? Saya mendengar dalam percakapan mimpi saya para malaikat, justru ibadah hajimu di tahun ini yang diterima, yang lain tidak. Emang apa yang kamu kerjakan? Lalu beliau cerita, saya bertahun-tahun pengen pergi haji, saya ngumpulin duit. Ketika musim haji, istri saya sedang hamil, mencium aroma masakan yang begitu enak, istri saya pengen. Maka saya datangi masakan itu, sumbernya ternyata datang dari rumah gubuk yang sangat jelek. Lalu saya tawar, wahai bapak, istri saya sedang hamil, mencium aroma masakan bapak, saya pengen membayar masakan Anda. Apa kata orang tersebut? Ini tidak saya jual. Istri saya sedang ngidam, berapapun Anda hargai akan saya bayar. Karena memaksa, akhirnya orang tersebut berkata, ini halal buat saya dan haram buat Anda. Kamu penasaran? Kenapa bisa begitu? Halal buat Anda, tapi haram buat saya. Karena ini yang saya masak adalah bangkai. Kami keluarga sedang kelaparan. Sudah berapa hari tidak makan, kebetulan ada keledai mati, sudah jadi bangkai, lalu kami masak keledai itu. Jadi keledai ini adalah haram buat Anda dan halal buat saya. Ya, Abdullah bin Al-Mubarak menangis. Ternyata di sekitarnya masih ada orang yang kelaparan. Maka dia datangi rumahnya, dia ambil duit hajinya, dikasih semua 350 dinar, dikasih semua, dan dia tidak berangkat haji. Mungkin ini dia tidak berangkat haji, tapi mendapat kalimat tadi mabrur. Kenapa? Karena qobdal haji sudah mabrur. Jadi kalau kita pengen dapat haji mabrur, tidak hanya berangkat ke Mekah, tapi lakukanlah sesuatu yang terbaik dan bermanfaat buat orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yarhaman biman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma tasalat aynun min nadari wa udhuri min khabar. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisa ma dhara minha wa ma batan. فحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وسنة الملائكة القدس
فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن عدة المتممية بالعصرة الكرام عن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن التابعين والتابعين التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في قلوبنا ظلاما والذين بحبهم بالأحوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلي الكفرة والمشركين وعلي كريمة إلى يوم الدين اللهم آمنا بدورنا وأصلح ولاتنا أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا وحيد العلي اللهم ادفعنا البلاء والوباء والربا والزنا والجلال والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلد هذا خاصة في اندونيسيا عن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له يزدكم ولذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Teruskan dan rapatkan barisan lurus tanda salah sebagian terdapat pernah salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa man yakhfa وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد